Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, kami mahasiswa dari Universitas Negeri Surabaya ingin menyampaikan opini serta harapan kami terkait kurikulum 5 tahun ke depan. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Puspa Amanda. Saya Musyafa Aris. Saya Tian Nurjani. Saya Nurul Hidayah. Saya Kanita. Saya Denisa. Saya Helen Farga. Dan saya Berliana Akmani. Halo sobat mahasiswa, kembali lagi bersama saya Kanita yang akan menyambut narasumber-narasumber cantik kali ini. Kita akan membahas apa sih? Penasaran? Tapi sebelum itu kita perkenalan dulu kali ya. Halo semuanya, perkenalkan saya Denisa Amelia. Saya Tian Nurjani. Saya Nurul Hidayah. Saya Helen Farinda. Saya Rizka. Saya Musyafa Aris. Saya Berliana Akmani. Pada podcast kali ini kita akan mengangkat topik yang menarik tentunya bagi sobat mahasiswa sekalian. Seperti yang kita tahu bahwa dalam pendidikan ada yang disebut sebagai kurikulum. Kurikulum sendiri biasanya mengalami perubahan dari waktu ke waktu demi meningkatnya kualitas pendidikan di Indonesia. Kali ini saya akan mendengar pendapat dari sobat mahasiswa Universitas Negeri Surabaya terkait tanggapan, usulan, serta harapannya terhadap kurikulum 5 tahun ke depan. Nah, langsung saja, seperti apa sih pandangan kalian terhadap gambaran kurikulum ke depannya? Baik, pendapat saya terkait pandangan kurikulum mendatang yaitu kurikulum dibentuk dengan skala nasional yang dimana tiap sekolah nantinya menerapkan fleksibilitas terhadap model pembelajaran yang sesuai dengan passion siswanya. Yang dimana dalam hal ini memungkinkan tiap sekolah dapat menerapkan waka kurikulumnya sendiri. Dan dimana untuk penyesuaiannya ini sendiri, penyesuaian model pembelajaran tersebut, tiap sekolah tetap menerapkan poin-poin dari usulan-usulan yang lainnya. Saya akan mendengar pendapat dari sobat mahasiswa Universitas Negeri Surabaya terkait tanggapan, usulan, serta harapannya terhadap kurikulum 5 tahun ke depan. Baik, untuk pendapat saya terkait kurikulum 5 tahun ke depan, yaitu kurikulum 5 tahun ke depan harus lebih menyempurnakan kurikulum merdeka, yang dimana di kurikulum merdeka ini lebih berpusat pada siswa dibandingkan dengan berpusat dengan guru. Menurut saya, kurikulum 5 tahun ke depan itu wajib diadakan literasi seminggu sekali. Nah, kegiatan ini tuh tidak hanya meningkatkan kemampuan membaca, menulis, dan berpikir kritis siswa, tetapi juga memperluas wawasan, membentuk karakter, serta mempersiapkan siswa untuk menghadapi berbagai tantangan di era reformasi. Nah, dengan memberikan kebebasan memilih bahan bacaan ini, minat baca siswa akan tumbuh dengan sendirinya. Nah, sementara bimbingan guru itu memastikan mereka mendapatkan manfaat maksimal dari kegiatan membaca. Nah, kegiatan ini merupakan investasi jangka panjang untuk mencetak generasi yang cerdas, berpengetahuan luas, dan siap menghadapi masa yang akan datang. Tanggapan saya mengenai kurikulum 5 tahun ke depan, jadi kurikulum bisa lebih adaptif terhadap perubahan perkembangan zaman. Nah, apalagi pada bidang teknologi, perkembangan dunia kerja, serta juga kebutuhan keterampilan yang relevan. Nah, terkait hal tersebut, nantinya pembelajaran akan bermuara pada hasil yang dapat diterapkan di kehidupan nyata. Sehingga peserta didik dapat lebih siap menghadapi masa depan yang lebih kompleks dan sekolah dapat menghasilkan lulusan yang
bisa berkontribusi pada kemajuan masyarakat dan juga memiliki keterampilan yang bisa diterapkan di kehidupannya. Tanggapan saya terkait kurikulum 5 tahun ke depan, dengan adanya keterampilan berbahasa, beradab, beretika, dan bersosialisasi menjadi fondasi kuat untuk ditanamkan dalam diri peserta didik. Beradab dan beretika menunjukkan kita sebagai seorang peserta didik yang terpelajar, dan keterampilan berbahasa yang baik dan benar bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan bersosialisasi menjadikan para peserta didik tidak hanya terfokus pada dirinya sendiri, tetapi juga memperhatikan lingkungan sekitar dan juga lebih perhatian terhadap lingkungan sekitar. Menurut saya, pendidikan lebih memfokuskan pendekatan multibudaya yang menghargai perbedaan dan keragaman di masyarakat Indonesia. Dengan adanya pelajaran bahasa daerah serta tuntunan dalam penggunaannya yang berdampingan dengan penggunaan bahasa Indonesia. Kurikulum 5 tahun ke depan diharapkan untuk menanamkan konsep kebudayaan, perbedaan budaya, dan demokrasi dalam arti yang luas. Selain itu juga, peserta didik diharapkan untuk mencintai, menjaga, dan membanggakan budaya Indonesia di kancah internasional, mengingat perkembangan budaya luar yang semakin pesat. Menurut saya, kurikulum 5 tahun ke depan, pendidik selalu mempertimbangkan perkembangan psikologis peserta didik, sehingga pendidik tidak hanya sebagai pengajar atau instruktur di dalam kelas, tetapi bisa menjadi sebagai pemantik motivasi-motivasi bagi peserta didik, sehingga banyak terbentuk lingkungan yang sehat. Karena banyak sekali kasus-kasus peserta didik yang mengalami psikologis yang agak menurun, baik dari eksternal maupun internal, sehingga pendidik bisa menjadi garda terdepan bagi mental dan psikologis peserta didik dalam menciptakan lingkungan yang sehat. Menurut saya, kurikulum 5 tahun ke depan yakni perlu adanya peningkatan investasi infrastruktur dan teknologi di sekolah yang merata, khususnya di daerah yang terpencil seperti pembangunan gedung yang baru dan penambahan fasilitas sarana dan prasarana yang mewadahi.